Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Fitra Sugiarto, salah satu tim di KDD sebetulnya yang kami undang di IPC Center. Makasih banyak Bapak udah, walaupun kami tahu ini persiapan Idul Fitri sibuk ya, merefleksikan kemenangan dalam Idul Fitri dalam konteks keberagaman. Oke, Pak Fitra, sebelumnya kami ingin Pak Fitra memperkenalkan diri dulu ya Pak. Boleh, silakan Pak Fitra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih Mbak Tia, nama saya Fitra Sugiarto, ya salah satu pengurus juga di KDD. Kemudian saya aktif di UIN Mataram sebagai dosen, salah satu dosen di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Sosiologi dan Studi Agama. Oke, wah luar biasa Pak Fitra. Ya kita langsung aja ya Pak, kita masuk ke diskusi kita. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan boleh berdiskusi kepada Pak Fitra yang pengurus di KDD juga dosen studi agama-agama ya teman-teman. Jadi kajian kita pasti mendalam gitu. Pak Fitra, mulai nanti malam sampai dengan 2 Mei ya, Pak Fitra, seluruh umat muslim di Indonesia akan merayakan Idul Fitri yang seringkali erat kaitannya dengan kemenangan. Tapi sebelumnya saya ingin cek dulu, tampaknya ada gangguan ya, Desa? Enggak, suaranya jelas Mbak, aman. Oke, aman ya. Baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi sebelumnya Fitra, ya berbagi ke kita bagaimana sih konsep dari kemenangan dalam perayaan Idul Fitri di dalam tradisi Islam, Pak. Silahkan Pak. Mohon maaf Pak, di-unmute dulu. Baik, terima kasih Mbak Tia atas waktunya. Nah, jadi kita sebagai umat muslim sudah selayaknya dan sudah diketahui bersama bahwasanya ada salah satu bulan yang itu diagungkan oleh Islam yang bernama bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini kita berpuasa sekitar 1 bulan lamanya. Walaupun ada perbedaan mungkin di antara beberapa ormas Islam sendiri dalam pelaksanaan kegiatan puasa, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya, artinya kita tetap sama-sama menjalankan puasa berdasarkan dengan pendapat ulama masing-masing. Jadi yang Muhammadiyah ya mengikuti ketetapan dari Muhammadiyah, yang NU mengikuti dari NU, dan yang lainnya ada yang bahkan mengikuti pemerintah. Itu sesuatu yang biasa dan lumrah di Indonesia. Kemudian dalam menyikapi perbedaan atau keberagaman di Indonesia, seperti kita ketahui, kita banyak sekali suku bangsa ya, ada sekitar 1000 lebih suku bangsa, dan setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pesan kami atau harapan kami agar merayakan hari kemenangan ini dengan penuh rasa syukur, karena kita sudah melewati selama kurang lebih sebulan ini dengan kondisi yang baik, sehat, tanpa sakit dan sebagainya, atau mungkin bagi sebagian muslimah mungkin dia tidak bisa full karena ada halangan tetap, tetapi juga kita harus harap cemas juga karena khawatir ini Ramadan terakhir kita gitu ya. Kita khawatir Ramadan depan ini tidak ketemu dengan bulan puasa gitu. Jadi kita juga mempunyai rasa yang harap cemas. Oleh sebab itu kita senantiasa selalu memberikan yang terbaik dalam Islam. Untuk urusan ibadah itu kita seakan-akan mati esok hari. Jadi kalau kita sudah beribadah di malam hari itu adalah ibadah kita yang terakhir.
Jadi dalam setiap melaksanakan ibadah seperti sholat dan yang sebagainya, itu adalah ibadah yang terbaik yang kita persembahkan untuk Tuhan, untuk Allah, sehingga kita merasa besok sudah akan mati. Tetapi untuk urusan-urusan dunia seperti belajar, mencari nafkah, berkarir dan sebagainya, kita merasa seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, merayakan hari kemenangan dengan sewajarnya. Artinya tidak memaksakan kehendak. Nah, ada sebagian orang mempunyai tradisi kalau hari raya itu harus mengenakan atau identik dengan sesuatu yang baru, ya, sehingga pusat-pusat perbelanjaan ini menjadi penuh dan lain sebagainya. Tapi tak masalah, yaitu memang bagian dari tradisi, walaupun itu bukan tradisi Islam, tapi itu tradisi sebagian masyarakat kita ya yang beragam ini. Jadi silahkan rayakan hari kemenangan sewajarnya, semampunya, jangan dipaksakan, ya, sehingga terjadi tindakan-tindakan kriminal dan lain sebagainya karena hanya ingin melaksanakan atau merayakan kemenangan dengan sesuatu yang baru. Padahal yang baru itu adalah hatinya, semangatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari sikap atau ungkapan yang bisa mungkin menyinggung perasaan saudara kita. Misalkan ini yang sering Mbak di teman-teman Muslim biasanya ditanya kalau Lebaran tuh ditanya kapan nikah gitu. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa syariah ini nanti kena pasal ini ya, dengan perbuatan tidak menyenangkan, kan begitu kira-kira. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti itu lebih baik dihindari. Seperti jangan, kata Sayyidina Ali, jangan bercerita kebahagiaanmu di depan orang yang susah. Jangan bercerita tentang anak-anakmu di depan orang yang mandul gitu kan. Jangan bercerita tentang kekayaanmu di depan orang yang, mohon maaf, yang miskin, misalkan begitu. Ini dalam rangka apa? Simpati dan empati kita kepada saudara kita. Jadi silahkan kita hindarilah ungkapan-ungkapan, sikap-sikap yang mungkin bisa mencederai orang lain. Apalagi kalau misalkan kita niat Lebaran ini untuk apa ya? Untuk menunjukkan siapa diri kita ya, dan sebagainya, itu lebih baik dihindari saja. Jadi kita dalam suasana pandemik seperti ini lebih banyaklah muncul sifat atau rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung gitu. Nah, dan yang terpenting adalah hindari sesuatu yang sifatnya kepo ya, mengkepoin privasi orang gitu ya. Ini malah nanti yang kita harusnya maaf-maafan jadi malah musuh-musuhan kan gara-gara Lebaran ini. Nah, ini yang konsep yang keliru. Kemudian yang keempat, menghargai saudara kita yang lain yang tidak merayakan Lebaran ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa mengganggu ketertiban umum, misalkan ya menyalakan petasan itu kan bisa mengganggu orang, ya, membuat orang malah menjadi risih bahkan terganggu. Kemudian membuat keributan, menutup jalan umum ya sehingga timbul kemacetan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun, euforia tentang hari kemenangan ini harus lebih dialihkan pada sesuatu yang tidak mengganggu ketertiban umum. Ya, karena kita memang Islam sebagai agama mayoritas, tetapi kita juga punya saudara yang lain yang juga jangan sampailah mereka justru terganggu dengan hari kemenangan ini gitu. Begitu juga dengan prosesi pawai, takbiran dan sebagainya silahkan dilakukan, tetapi dengan tetap mematuhi arahan dari aparat dan juga dalam hal ini tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir menurut saya yang lebih penting adalah jadi amaliah ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini kan mempunyai 5 makna ya. Makna yang utama, pertama adalah bulan penuh kesabaran. Jadi selama Ramadan kita dilatih untuk bersabar. Kedua, ada bulan turunnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, bulan berbagi kebaikan atau bulan kedermawanan ya. Yang kelima, bulan pengampunan dosa. Jadi ketika Ramadan, amalia ibadah yang kita lakukan dengan baik, dengan maksimal, itu sebenarnya dilakukan juga di luar bulan Ramadan. Jadi nilai-nilai hakikat dari puasa, seperti misalkan puasa itu melatih kita untuk mempunyai rasa simpati dan empati kepada orang. Itu kan juga setelah Ramadan diharapkan kita juga lebih peka terhadap tetangga kita. Bagaimana tidak enaknya lapar, itu kan kita harus lebih
menunjukkan kesalehan sosial, bukan hanya kesalehan individual. Kemudian kita jangan hanya bersedekah atau berbagi di bulan Ramadan saja karena pahalanya berlipat gitu, akan tetapi salah satu ciri bagaimana orang mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar adalah kita bisa lihat setelah Ramadan kalau ibadahnya lebih meningkat dari bulan-bulan sebelumnya, maka orang tersebut mendapat berkah dari malam Lailatul Qadar, yang mana dalam Al-Qur'an malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang apabila dihitung kira-kira lebih baik daripada 83 tahun pahalanya gitu. Nah, jadi diharapkan kita sebagai umat muslim ini melanjutkan amalia ibadah yang sudah dilaksanakan, yang sudah dirutinkan selama bulan puasa di luar bulan suci Ramadan ini, dengan harapan kita tidak hanya saleh secara individual tapi juga saleh secara sosial. Mungkin ini dulu Mbak yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali pemaknaan Idul Fitri ternyata ya Pak ya. Saya tadi sempat mencatat beberapa poin penting di dalam bulan suci Ramadan ya. Yang saya catat adalah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan untuk menguji kesabaran. Di sini juga adalah turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, dan juga ini kesempatan yang sangat besar bagi teman-teman kami Muslim untuk benar-benar kalau bahasa saya benar-benar menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk beribadah, karena mungkin saja tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Begitu ya Pak ya. Ya, nah, benar. Jadi ya saya semakin memahami bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berharga, sangat penting bagi teman-teman saya Muslim di seluruh dunia. Itu artinya kesempatan untuk benar-benar melatih diri untuk beribadah. Mungkin saja besok kita tidak akan ketemu dengan bulan yang sangat berharga ini. Nah, dan juga ada beberapa poin yang yang saya catat Pak Fitra, tentang bagaimana kita melihat bahwa kemenangan itu bukan hanya euforia perayaan semata, tetapi juga tentang spirit, semangat kesederhanaannya, semangat untuk melihat kesempatan ini sudah melatih empati dan simpati, dan juga di dalam akhirnya nanti kalau ada Idul Fitri menjaga sikap ketika saling bersilaturahmi. Dengan paparan yang sangat baik ini, yang kalau menjadi seorang Muslim dan kita benar-benar menghidupi dan merefleksikan, saya yakin sih Pak, di bulan berikutnya kita akan lebih saleh lagi, ya nggak sih Pak? Karena kita sudah walaupun saya memiliki tradisi yang berbeda, tetapi ketika kita sudah dilatih selama sebulan untuk merefleksikan dan menjalankan tradisi puasa dengan sebaik mungkin, pasti ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, yang ternyata bukan hanya melatih mengendalikan nafsu makan saja atau minum, tetapi lebih kepada sebuah ibadah yang totalitas dilakukan di segala aspek, begitu ya Pak ya, yang akhirnya membentuk kita menjadi orang yang sama. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut Pak Fitra, dalam konsep tentang kemenangan ini, bagaimana sih kita merefleksikan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sejati itu di dalam bulan yang sangat indah ini. Kadang-kadang kan Pak, refleksi itu kan sangat personal ya kan Pak Fitra. Di dalam komunal pasti kita terus dibimbing untuk menghidupi bagaimana sih merayakan kemenangan. Tapi dalam tataran personal, bagaimana sih kita memperdalam makna pemaknaan kemenangan di dalam kehidupan kita secara khusus, mungkin lebih nanti di penjelasan berikutnya di dalam konteks relasi umat Muslim dengan yang beragam. Baik. Begitu Pak Fitra. Silakan. Terima kasih Mbak Tia. Jadi kita kaji dalam konteks sejarah bahwasanya perang Badar ini perang yang fenomenal ya, 313 tentara Muslim melawan sekitar 1000 ya tentara Quraisy, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah dalam sejarah umat Islam mengalami kemenangan. Kemudian kata Rasul, sebenarnya jihad yang paling besar itu bukan jihad
ya berperang ini, tapi adalah berperang melawan hawa nafsu. Nah, ini yang mungkin harus kita sadari bahwasanya narasi jihad itu saat ini ya harus dikembalikan kepada diri sendiri. Bahkan kemenangan yang hakiki menurut saya pribadi adalah bagaimana ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri ya, dari ego keakuan itu ya. Nah, itulah kemudian kenapa kita ini orang Indonesia saat ini ya, tapi tidak semuanya, beberapa saudara kita ini kan kebanyakan miskin literasi, mudah emosi ya. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini hanya sebatas ritual ya. Jadi ibadah seperti sholat itu hanya gerakan-gerakan saja. Betul, sholat itu wajib. Ya, tetapi ada hakikat dari sholat itu. Karena dalam ilmu tasawuf itu kan ada tahapan-tahapan. Karena semua ibadah dalam Islam itu muaranya adalah makrifat, mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan menginginkan agar kita tidak hanya solih secara personal atau individual, tetapi muara dari ibadah-ibadah itu adalah solih secara sosial. Dan sosial ini banyak konteksnya, bukan hanya sesama muslim, tetapi semuanya. Karena Islam sendiri itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya orang, bahkan tumbuhan dan lain sebagainya itu kita pelihara. Nah, itulah kemudian yang menjadi refleksi dari makna kemenangan adalah bagaimana ketika kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri dari ego keakuan itu. Jangan kemudian ada ungkapan seperti yang terjadi ya, orang bertakbir Allahu Akbar itu kan maknanya agung sekali, Allah Maha Besar, tetapi terkadang dalam praktiknya Allahu Akbar kemudian mobil tetangga terbakar, toko orang rusak gara-gara takbir. Nah, inilah yang kemudian kita harus sadari bahwasanya semua ego keakuan itu harus dikembalikan, bahwasanya kemenangan yang hakiki adalah di mana ketika kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Tia sementara. Ya, baik. Baik. Mengalahkan ego kita karena seringkali ego kita yang menjadi penghalang kita untuk menang atas diri sendiri dalam bersikap di dalam konteks berhubungan dengan sesama ya Pak. Kalau kita udah bisa berdamai dengan diri, udah bisa mengendalikan diri, udah dewasa di dalam manajemen diri, di dalam sikap, di dalam hawa nafsu kita, tentunya ini akan sangat berimpact bagaimana kemudian kita relasi dengan sesama begitu ya Pak, termasuk dengan yang berbeda. Ya, baik sekali. Terima kasih Pak Fitra. Nah, berbicara tentang ini Pak Fitra, jadi pengen tanya lagi lebih jauh. Indonesia beragam suku. Indonesia akan tetap beriringan agama dan sukunya yang memang sudah sunatullah bahwa Allah yang memberikan demikian untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang kadangkala kita seperti punya tantangan untuk benar-benar berelasi dengan damai, dengan penuh kasih, dengan penuh kemenangan seorang akan yang lain. Dan bahkan sesungguhnya kalau saya pernah dengar, kebetulan saya kan komunitas IPC, jadi saya sering diperdengarkan ayat yang sangat baik bahwa kita ini diciptakan untuk saling kenal mengenal. Begitu ya Pak, bahwa keberagaman itu sendiri sebenarnya sebuah ujian, kesempatan untuk saling kenal mengenal. Tapi realitanya tampaknya ada tantangan tersendiri bagi kita gitu untuk benar-benar menang di dalam artian kita benar-benar mengasihi yang berbeda, kita benar-benar menerima yang berbeda, berempati dengan berbeda, dan memiliki simpati dengan yang berbeda. Mungkin di dalam, ya kita sebagai di KDD atau mungkin di IPC sudah banyak belajar ini, tapi ketika kita kemudian melihat lebih jauh ada tantangan tersendiri kan Pak. Itu walaupun tentu kita terus diedukasi dengan itu. Boleh nggak Pak kalau saya bertanya lebih jauh dalam hal aplikasi gitu, apa sih Pak yang perlu kita ubah gitu sebagai ya mungkin juga pesannya kepada kami yang berbeda iman juga dan yang sebagai pemuda Islam juga untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai kemenangan itu di dalam keberagaman suku dan agama itu begitu. Oke. Jadi Mbak, yang mungkin harus kita sama-sama rawat ini kan kebinekaan, Mbak.
ya, karena leluhur-leluhur kita ini kan sudah memberikan banyak contoh keberagaman ya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia ini kan memang bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Yang mana yang memperjuangkan bukan hanya Islam, tetapi banyak saudara-saudara kita non-Muslim juga ikut berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Itulah sebabnya dalam menjaga kebenekaan ini butuh kerjasama dari semuanya, bukan hanya agama mayoritas, tetapi yang lainnya juga. Seperti contoh misalnya, Bung Karno kan menempatkan Masjid Istiqlal itu di sebelahnya ada gereja katedral kalau tidak salah gitu, yang mana itu sudah kita saksikan tidak ada masalah sebenarnya kan keberagaman itu. Kemudian juga dalam di Indonesia ada 3 provinsi yang mewakili merepresentasi nilai-nilai toleransi. Seperti di Bali itu kita kenal dengan Pulau Dewata, ya, 1000 pura kan begitu. Kemudian ada NTB yang saya tinggali sekarang ini dikenal oleh sebagian orang sebagai Pulau 1000 Masjid. Dan juga ada NTT gitu, yang dikenal sebagai Pulau 1000 Gereja. Nah ini semua kan semua sesuatu yang sangat baik yang oleh leluhur kita sudah diwariskan. Kita di Indonesia ini ada sekitar 1340 suku bangsa. Sedangkan kita masih bisa hidup rukun, damai, berdampingan dan tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, memang kita ini Mbak ya, menurut saya ini masih belum bisa move on dari pilpres itu ya mungkin karena tiga kelompok yang susah dinasehatin itu Mbak menurut saya. Pertama orang gila ini sulit dinasehatin. Yang kedua orang yang bucin ya, orang yang jatuh cinta ini susah dinasehatin. Yang ketiga orang yang kalah pilpres ini antara cebong dan kampret ini sangat susah diakurkan, didamaikan. Nah pecahan-pecahan kelompok ini ya yang harus sama-sama menyadari bagaimana pentingnya merawat kebersamaan ini. Salah satunya yaitu dengan kita membiasakan diri untuk selalu bertabayun. Dalam Islam tuh ada ajaran tabayun. Tabayun artinya mengklarifikasi. Jadi ada kabar apapun itu kita harus cross check kebenarannya. Jangan kita asal men-share dan sebagainya. Apalagi ini menjelang pilpres sudah ada kelompok-kelompok pendukung presiden ini yang sudah mulai memainkan narasi, apalagi narasi agama yang saya rasa ini juga harus sama-sama kita cegah ya. Karena sesuatu yang dibungkus dengan agama itu ya laku gitu. Ya seperti radikalisme. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan, tetapi ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk kekerasan. Nah ini yang harus sama-sama kita sadari. Nah inilah gunanya kita merawat kebenekaan. Jadi semangat keberagaman ini kita harus sama-sama jaga. Artinya kita sama-sama orang Indonesia lah, walaupun beda keyakinan. Kita kan sama-sama satu leluhur orang Nusantara. Jadi rasa simpati dan empati itu yang mungkin harus perlu senantiasa dipupuk, Mbak. Artinya ya kata saya tadi, jangan bertanya kapan nikah sama orang yang belum nikah. Jangan menanyakan atau menceritakan tentang anak-anak kita kepada orang yang mungkin tidak bisa punya anak. Jangan menceritakan kekayaan kita kepada orang yang mungkin ya dalam kondisi yang tidak mampu dan sebagainya. Itu kan menumbuhkan rasa simpati dan empati. Dan kalau kita sudah merasa bahwasanya kita ini saudara, ya kita akan sama-sama merawat perbedaan ini. Jadi tidak mudah terprovokasi. Walaupun memang kita sadari ada kelompok-kelompok yang memang ingin memecah kita. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dalam konteks kenegaraan, tetapi dalam konteks Islam pun juga demikian. Kami menghadapi beberapa kelompok yang memang dia berpaham takfiri ya, yang berusaha memecah kita dengan isu-isu yang ya isu-isu kan dalam Islam itu ada perbedaan ulama. Makanya dalam praktik keagamaan kita kadang-kadang berbeda dan itu sudah biasa. Ya, ulama kita berbeda itu biasa karena memang kita punya 4 ulama besar yang beda madhabnya. Tetapi ada kelompok ini yang memang membenturkan perbedaan itu. Nah itu kita juga sedang cegah sekarang agar tidak merembes sehingga nanti akan ke hal-hal yang lainnya itu. Jadi kesadaran kita akan literasi atau akan semangat membaca, mengenal sejarah, mengenal siapa kita, leluhur kita. Itu mungkin penting ya agar kita bisa banyak belajar. Kita ini merdeka kan karena bersatu kan gitu ya. Karena
ya menepis semua itu perbedaan, tidak lihat siap sukunya, tidak lihat agamanya, yang penting kita sama-sama berjuang melawan penjajah. Dan inilah hadiah kado terbesar dari leluhur kita yang hendaknya kita jaga bersama. Jangan sampai kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini hancur seperti beberapa negara di Timur Tengah kan, hanya gara-gara isu kepentingan-kepentingan politik sementara yang memang ya itulah buah dari sesuatu yang tidak bisa kita jaga bersama, yaitu keberagaman dan persatuan ini di antara kita. Mungkin itu dulu Mbak sementara. Mbak Tia. Siap Pak Fitra, udah berirama dengan tim diskusi kita. Saya sangat bersyukur ketemu Pak Fitra, karena ketika tadi Pak Fitra mention di awal tentang bagaimana kita harus menjaga ketika kita merayakan Idul Fitri, tapi juga harus menghormati yang tidak merayakan. Sebenarnya di situ sudah terjawab sih beberapa pertanyaan, bahwa kita harus ingat teman kita yang tidak merayakan dan juga menjaga keamanan mereka, begitu ya Pak ya. Dan saya juga tadi kita dikasih tahu oleh Pak Fitra bahwa Islam itu kan rahmat atas seluruh alam. Nah, dengan demikian itu juga berelasi dengan keberagaman, begitu ya Pak, bahwa memang nilai-nilai Islam itu ketika dijalankan maka juga dijalankan kepada yang beragam, begitu ya Pak. Apakah saya salah? Saya setuju ya Pak, bahwa menjadi saleh artinya itu ketika kita menahan ego kita menang atas diri kita, maka ketika kita berinteraksi bahkan kepada yang berbeda iman pun kita akhirnya bisa dewasa gitu, tidak mau untuk diprovokasi begitu. Kalau dari tadi saya belajar tentang itu Pak Fitrah, bagaimana nilai-nilai Islam itu sendirilah yang akan menjadi pegangan bagi seorang Muslim untuk berinteraksi dengan yang berbeda, yang sangat beragam di Idul Fitri ini. Dan tentang satu hal yang menarik sekali bagi saya, ketika kita menjaga hati sesama kita di dalam interaksi, tidak mengucapkan kata-kata yang kita tahu itu melukai, tentang hal privasi, tentang harta, keturunan, ataupun relasi yang kadang-kala bagi kita itu sesuatu yang biasa, tapi ternyata itu sudah memberikan tekanan kepada yang mendengar gitu ya Pak. Ini tampak saja sederhana ya Pak Fitra, tapi sebetulnya ketika kita menjaga dan mengaplikasikan itu, orang pasti akan merasa disayang ya Pak ya. Kalau misalnya teman saya yang Muslim tidak mengatakannya demi menjaga hati saya merasa juga dihormati dalam hubungan sosial begitu, karena memang melakukan ajaran Islam dengan baik gitu. Begitu ya Pak, itu yang saya pelajari dari tadi, melakukan ajaran dengan baik sehingga memang itu juga berinteraksi dengan yang berbeda, dan itulah arti kemenangan itu sesungguhnya. Nah, Pak Fitrah, karena ini Pak Fitrah konteks kami kan pemuda, seperti Pak Fitrah mungkin mengajar mahasiswa Bapak. Dan kalau di KDD agak berbeda ya Pak, di KDD itu yang tua-tua, jadi pembicaranya agak serius Pak Fitrah. Nah, ya untuk konteks kami pemuda Pak, mungkin kami dengan rasa penasaran yang cukup tinggi Pak, dan kadang-kadang bagi kami keberagaman itu suatu kesempatan bahkan untuk mengenal, menguji, mencicipi gitu, dan suka sekali berteman dengan mereka walau kita nggak tahu begitu ya Pak. Nah, di dalam momen-momen Ramadan ini gitu, di Idul Fitri ini, ada nggak Pak tips dan trik dari Bapak, bagaimana sih kami seorang pemuda di zaman kami itu bisa benar-benar merayakan keberagaman itu Pak, untuk konteks pemuda, dan ini akan didengar sama anak-anak YIPC Pak. Ya. Baik, oke. Jadi ya lebih mengutamakan ya dalam konteks pemuda ini, lebih mengutamakan kepekaan sosial lah ya, karena kita berbeda, bukan hanya berbeda dalam artian kita berbeda suku, bangsa dan sebagainya, tapi perbedaan yang memang kita diuji ya, dari ujian COVID ini kan. Seperti kita sudah ketahui bersama, banyaklah orang-orang yang mungkin sebelum COVID hidupnya baik gitu kan, setelah COVID karena ujian kemudian jadi tidak baik, atau bahkan sebaliknya. Nah, lebih saya menekankan pada kesempatan saat ini, kita lebih bersimpati dan berempati, karena salah satu hakikat dari puasa ini bukan ibadah yang kekinian ya, tapi ini para nabi terdahulu juga berpuasa. Bahkan bukan hanya manusia, ayam saja ketika mengeram itu kan dia berpuasa ya. Jadi puasa ini sudah
tradisi para nabi yang sudah lama sekali, walaupun dalam praktiknya berbeda-beda, seperti Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak dan lain sebagainya, karena yang dilatih di situ adalah bagaimana menumbuhkan simpati dan empati, kepekaan kita kepada sekitaran kita. Ya, dalam keberagaman, ya, jangan sampai kita di momen kemenangan ini yang seharusnya kita saling memaafkan, justru malah menjadi menjadi sesuatu yang malah menimbulkan permusuhan karena kita salah ucap atau kita salah bersikap gitu. Nah, itulah kemudian nilai dari puasa sendiri itu, kalau misalkan mohon maaf Mbak ya, dalam Islam itu kalau orang sholat Allah itu tidak sholat, kalau orang zakat Allah itu tidak zakat, orang berangkat ke Mekah Allah tidak berangkat ke Mekah ya. Kemudian kalau orang melakukan umroh itu sudah ada pahala. Semua ibadah itu sudah punya amal, sudah punya pahala masing-masing, kecuali puasa kata Allah. Karena puasa itu milikku, dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa. Jadi pahala puasa itu unlimited, tidak ada ukurannya, karena hanya urusan dia dan Tuhan yang tahu. Nah, misalkan dalam konteks ini Pak ya, yang lagi viral dan harus saya luruskan ini juga, kita juga mohon maaf sekali lagi ini saya sampaikan di forum ini. Betul, bulan puasa seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya bulan berbagi kebaikan. Tetapi ingat, dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya pemberian maaf, perkataan baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada orang yang sedekah tapi menyinggung hati yang menerima atau mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini kan banyak fenomena di antara kita ya, mungkin saya juga melakukan, bahwasanya ada sedekah, orang bersedekah itu niatnya berbagi, tapi malah menyakiti. Dengan apa? Dengan terlalu berlebihan. Misalkan ya memberikan sedekah itu sampai masuk ke area yang private, di syuting lah sampai ke dalam rumah-rumahnya. Itu kan orang kan, setiap orang tidak ingin terlahir dalam keadaan miskin. Miskin itu kan kondisi hidup ya. Dan orang tidak ingin dikenal di media sosial, oh si A ini miskin, makanya kita kasih bantuan. Nah, itu yang harus kita hindari. Semangat berlebihan dari sedekah itu juga harus kita kontrol. Jangan sampai orang yang menerima sedekah-sedekah kita, zakat-zakat kita pada bulan Ramadan ini justru malah menyakiti mereka gitu. Karena kita terlalu masuk ke area yang privasi, karena kita dianggap kurang bisa bersimpati dan berempati pada kondisi orang tersebut. Nah, itulah sebabnya dari awal saya sampaikan bahwasanya semangat keberagaman ini bisa kita rawat dengan senantiasa menjaga rasa simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Jangan sampai, mungkin sekarang kita mampu beli baju baru, tapi jangan dong kita terlalu berlebihan, apalagi niat punya baju baru untuk mengompori atau mungkin pamer kepada teman-teman kita yang belum mampu untuk beli baju. Bahkan kalau kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sendiri, bahkan cucunya saja itu baju barunya ya yang sederhana. Rasul itu mengajarkan kita kesederhanaan. Jadi jangan sampai Lebaran ini hari kemenangan yang harusnya kita senang, kemudian kita merayakan dengan penuh kebahagiaan, justru menjadi duka bagi keluarga yang lainnya gitu. Kalau anak kecil ini kan, kalau dari kecil diajarkan misalkan ini nak pakai baju baru biar teman-temanmu yang nggak punya baju tahu, ini kan bahaya sekali Mbak. Nanti anaknya minta sama orang tuanya, Bu, mana baju baru saya? Padahal orang tuanya kondisinya tidak mampu. Nah, itu yang saya maksud dengan jangan terlalu berlebihan dalam merayakan hari kemenangan ini. Rayakan sewajarnya saja. Kalau memang dianggap tradisi mempunyai baju baru, silahkan dipakai. Minimal lah di lingkungannya sendiri. Tapi ketika kita silaturahim ke tetangga dan lain sebagainya, kita harus tetap menjaga simpati dan empati kita, perasaan mereka. Karena kita kan di dunia ini tidak hidup sendiri, kan, gitu. Ada hati yang harus kita jaga, gitu. Jadi intinya ya, kita harus lebih melihat orang ini apa ya Mbak ya, dengan kacamata kasih sayang lah gitu Pak. Jangan mengandalkan ego gitu kan. Saya akan dikatakan sukses kalau pulang ke kampung halaman bawa mobil, bawa baju baru, kasih ampau atau kasih amplop misalkan ke orang. Itu bukan tolak ukur kesuksesan seseorang ya, tetapi kemenangan yang hakiki dalam konteks Hari Raya Idul Fitri ini bagi saya adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri dari nafsu pamer, ya, nafsu ria, gitu kan, nafsu sombong, ujub dan lain sebagainya. Yang mana itu bukan ukuran kita itu dikatakan sukses melewati Ramadan dengan baik.
Tetapi ukuran orang sukses melewati Ramadan itu adalah meningkatnya ibadah-ibadah kita. Jadi kalau bulan puasa ibadahnya meningkat, malah setelah puasa lebih meningkat lagi. Sehingga kita bukan hanya saleh individual, kita baik, hubungan kita baik dengan Allah saja, tetapi hubungan kita kepada manusia juga baik, yaitu yang disebut dengan saleh secara sosial. Ya, itu saja mungkin dulu, Mbak. Ini tajinya udah keluar ini Pak Fitra. Ini yang saya tunggu-tunggu dan pasti sangat kita butuhkan di pemuda ya. Simpati, empati, kasih sayang, mengontrol diri, jangan ria itu penting sekali ya Pak ya. Jadi ya niat baik kita harus juga diimbangi dengan cara gitu ya Pak, cara yang lebih cocok untuk orang lain juga. Tapi di atas semuanya saya jadi belajar tentang bagaimana menjaga dari hati, melakukannya di hati sehingga memang tepat sasaran begitu ya Pak, tidak jadi salah dan ibadahnya juga kalau boleh saya bahasakan Pak, ibadahnya itu jadi sejati. Karena apa? Karena kita sudah menang atas diri sendiri, menjaga perasaan orang lain, tidak ingin dikenal, tetapi kita lebih kepada kalau ternyata pakaian baju baru kita membuat orang lain tersandung, lebih baik tidak punya pakaian baju baru, begitu ya Pak. Kalau ternyata keberadaan kita yang terlihat kaya membuat orang lain tersandung dan terjatuh, bukankah kita telah melukai orang lain, begitu ya Pak. Jadi menang atas diri sendiri, menjaga ego diri kita di dalam hal kebaikan dan juga di dalam beramal saleh itu sangat penting begitu ya Pak untuk kami seorang pemuda. Makasih banyak Pak, ini mengingatkan saya lagi bagi saya walaupun saya bukan tidak merayakan Idul Fitri tapi saya sangat tertarik nilai yang Bapak ajarkan di akhir itu. Dengan demikian ketika seorang pemuda atau seorang pemudi Islam melakukannya itu akan memberikan kedamaian bagi sesamanya. Gitu ya Pak. Boleh. Tampaknya ada yang ingin disampaikan Pak Fitra, silakan Pak. Ya, ada dua pesan lah kalau ini dianggap penutup, tapi kalau mau berlanjut silahkan. Pertama dari hadis Nabi Mbak yang mengatakan Rasulullah bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum, yang artinya sesungguhnya Allah Tuhan itu tidak melihat badan kita, tidak melihat baju kita, tetapi Allah itu melihat hati kita. Ini yang perlu kita sadari bersama, bahwasanya ya di Lebaran saja kalau kita mau, ini agak sedikit saya plesetkan Mbak ya, biar tidak tegang diskusinya. Jadi jangan melihat orang itu dari covernya kan begitu. Ingat ketika Lebaran, kaleng konhuang itu isinya rengginang kan begitu. Gudang garam isinya rokok. Nah artinya kita jangan tertipu dengan itu gitu kan. Dan kita juga harus melihat orang itu dari hatinya. Jadi kebaikan seseorang tidak bisa dinilai dari baju dan bentuk fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ajaran Nabi Muhammad ya, dari sirah saya ambil, bahwasanya Nabi Muhammad itu beliau seorang nabi ya, seorang pemimpin, tetapi memilih hidup sederhana. Ini kan juga semata-mata untuk mengajarkan kita agar kita tuh empati, simpati lah. Kalau saya seorang pemimpin misalkan, saya hidup bergelimang harta, glamor, ini bagaimana umat saya, bagaimana rakyat saya, kan begitu. Nah inilah yang saya maksud dengan ajaran simpati dan empati. Nah ini yang harus kiranya perlu kita sama-sama kita pupuk bersama sikap simpati dan empati ini. Kalau simpati itu kan lebih pada kita bersimpati ya kita ikut berduka kan, tapi berempati ini kan kita ikut merasakan langsung gitu. Dua kata kunci simpati dan empati ini yang harus sama-sama kita bumikan di tengah situasi pasca pandemik ini, yang mana kita sudah mulai bangkit ya dari sisi perekonomian dan sebagainya. Bahkan pemerintah juga memberikan THR kepada ASN, itu kan tujuannya juga biar perputaran uang itu biar orang-orang kan juga ikut merasakan. Nah ini kan semangat simpati dan empati yang baik yang perlu ditradisikan. Bahkan kita membeli sesuatu kadang bukan karena kita butuh, tapi kadang kita merasa nggak enak, nggak punya apa-apa gitu. Jadi kan ada dua pahala Mbak ketika kita beli sesuatu. Ya, kita pertama niat untuk membeli barang, ya, kita manfaatkan itu dari kita. Yang kedua kita niat membantu ya dengan membeli barang orang tersebut. Jadi itu sedekah yang menurut saya yang paling halus dan lebih baik gitu kan. Daripada kita sedekah ratusan juta, kemudian antri, kemudian terinjak-injak, itu kan nauzubillah, itu bukan sesuatu yang diajarkan walaupun baik.
tapi lebih pada rasa simpati dan empati. Dalam Islam, zakat itu ya dihantarkan ke rumahnya, ya, diambil dihantarkan. Itu kan lebih pada etika gitu. Karena kalau orang ngantri itu kan kelihatannya juga tidak baik. Tapi ya sudah, ini kita kembalikan kepada masing-masing, karena uang itu memang uang mereka, tetapi kita sebagai saudara kita mengingatkan cara-cara kita juga dalam memberikan rasa simpati dan empati juga perlu juga cara yang tepat. Jangan sampai karena alasan simpati kepada orang yang nggak mampu kemudian kita terlalu mengekspos, terlalu membuat sesuatu yang justru mereka malah sakit hati gitu kan, gara-gara diviralkan gitu dengan sedekah yang mungkin tidak seberapa, mungkin seminggu sudah habis berasnya gitu. Ini kan malunya itu kan bisa seumur hidup. Nah ini juga kita harus lebih sopan, lebih santun, dan lebih menjaga perasaan saudara-saudara kita yang lain, bukan hanya muslim tetapi yang lainnya juga. Dan berbuat baik itu bukan hanya lintas sesama agama, tapi semuanya, rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan pun kita harus lakukan dengan cara-cara yang baik. Hanya itu Mbak. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur Pak Fitrah memandu kegiatan kita. Dengan demikian saya diingatkan gitu, diingatkan kembali dengan pesan dari Pak Fitrah. Bukan hanya tentang memberi, tapi tentang cara memberi. Bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan terus-menerus, tapi tentang merasa cukup. Bukan hanya tentang diri sendiri ketika kita memperkaya diri, tapi bagaimana kemudian menjadi teladan kepada orang lain supaya mereka juga hidup sederhana ketika kita menjadi seorang pemimpin, memilih untuk bersederhana. Dan dalam konteks ajaran Islam, karena Nabi juga memberikan teladan demikian. Ya, luar biasa sekali pemuda, teman-teman peacemaker, dimanapun teman-teman berada, ingat pesan Pak Fitrah ketika nanti melakukan Idul Fitri. Boleh ya direfleksikan pesan Pak Fitrah di dalam berinteraksi ke tetangga, di dalam membeli baju Lebaran, di dalam juga ya segala sesuatunya ya, sehingga niat kita yang dilihat oleh Allah itu hati kita benar-benar lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya Pak Fitrah. Maaf Pak Fitrah kalau bahasa saya kurang merepresentasikan bahasa Islam ya, tapi begitulah yang saya pikirkan ya. Jadi ya teman-teman peacemaker dimanapun berada, ingat ya pesan Pak Fitrah. Di momen Lebaran nanti kita menjaga hati, menjaga sesama kita. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa ajaran Islam menjadi ajaran yang damai karena kita peduli dan empati dengan sesama. Gitu ya. Terima kasih Pak Fitrah untuk pesannya bagi kami, bagi saya juga Pak Fitrah. Dan terima kasih sudah mau digali pertanyaannya dari kami. Mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan hati Pak Fitrah, tapi pure tujuannya adalah untuk belajar dari Pak Fitrah dan kami peacemaker makin ditolong. Bagaimana kami menjadi seorang pemuda yang menang atas diri kami, yang akhirnya berdampak pada kemenangan bagi keberagaman. Terima kasih Pak Fitrah, sehat selalu. Berharap bisa ketemu sama Pak Fitrah di Zoom kami selanjutnya di acara-acara IPC ataupun IP Center. Pak Fitrah, satu lagi, karena saya senang dengan Pak Fitrah. Pak Fitrah, boleh nggak Pak Fitrah kasih pesan penting untuk para peacemaker di Indonesia bagi kami? Ada lagi nggak mungkin satu hal yang menurut Pak Fitrah itu penting sebelum kita menutup? Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi ini pesan buat diri saya dan juga peserta dan semuanya. Jadi setiap orang itu berhak menentukan jalan hidupnya yang menurut dia baik. Jadi silahkan, banyak jalan menuju kebaikan. Silahkan diikuti mana yang menurut mereka baik. Tetapi merasa diri paling baik itu yang dicela. Dan itulah yang membuat iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi marilah kita sama-sama menjalani kebaikan ini dengan jalan kita yang kita anggap baik, tapi jangan sampai merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini yang bisa membahayakan kita. Mungkin itu Mbak Tia. Matur nuwun Pak Fitrah.
Bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan Pak Fitra. Dengan demikian kita tutup Zoom kita ya Pak ya. Mohon izin untuk saya tutup. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan kami. Semoga Idul Fitrinya itu benar-benar berkah bagi kita sendiri, benar-benar menemukan pemaknaan yang paling mendalam ya, bagaimana makna kemenangan di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar merefleksikan ibadah kemenangan yang sejati, yang memerdekakan kita, yang memberikan kita kemenangan yang berdampak kepada sesama. Terima kasih, selamat Idul Fitri. Terima kasih, Pak. Terima kasih.